Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hidayatus Sunnah yang berbahagia, saya ucapkan jazakillahu khair kepada Dr. Risna yang telah membersamai kita semuanya untuk mengawal kajian ini. Kita doakan beliau dan segenap panitia kajian, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan waktu untuk mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima segenap amal solih yang telah mereka lakukan. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan untuk mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah, melanjutkan belajar tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana biasa, monggo silahkan dilihat kanan, kiri, depan, belakang, mbok menawi ada saudari-saudari kita yang baru bergabung dan belum ada buku rujukannya. Silahkan diajak bersama-sama. Sampun. Baik, sekarang insyaallah dibantu oleh Mbak Risna dibacakan hadis yang ke-20. Silakan. An Abi Mas'udin Uqabadah bin Asri wal Ansariyil Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah jika engkau tidak tahu maka berbuatlah sesukamu. Masya Allah, terima kasih, jazakillahu khairan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, dan hadis ini akan senantiasa sesuai dengan berbagai macam kondisi dan zaman. Dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti mendekati hari kiamat, maka pondasi malu ini hendaklah dipelajari. Kenapa? Karena jika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki rasa malu, maka sesungguhnya ia sedang berada dalam kebaikan. Sebaliknya, ketika seseorang telah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa adalah keburukan. Dan hadis ini juga bisa ibu-ibu sampaikan kepada para ananda tercinta agar mereka senantiasa memiliki rasa malu. Karena hakikatnya malu yang paling agung adalah ketika kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Zat yang maha mengawasi kita, Zat yang selalu melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Dan ini bagian dari iman. Maka dalam hadis ini, hadis yang ke-20 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata, menukilkan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud. Apa dari Abu Mas'ud Uqbah ibni Amrin, ya, dari Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amrin al-Ansari. Beliau adalah seorang yang berasal dari Madinah, sahabat Ansar, Al-Badri. Dan Al-Badri ini adalah julukan bagi sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang ikut dalam peperangan Badar. Sekali lagi, bahwa para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang dulu mereka ikut dalam perang Badar. Yuk coba evaluasi ya ibu-ibu, murajaah. Perang Badar itu terjadi pada tahun keberapa? Siapa tadi yang jawab 2? Masya Allah, ada lagi? Baik, perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ya, dan perang Badar sebagaimana kita ketahui adalah perang yang Allah Azza wa Jalla banyak sekali menurunkan bala tentaranya. Jadi perang Badar ini adalah peperangan yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menangkan kaum muslimin bukan karena kekuatannya. Allah menangkan kaum muslimin bukan karena banyak pasukannya, tapi Allah menangkan kaum muslimin dalam peperangan Badar karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa diambil pelajaran bahwa tidak selalu Allah Azza wa Jalla menangkan dengan banyaknya sebuah pasukan. Terkadang sedikitnya pasukan yang beriman kepada Allah dengan memiliki akhlak yang baik, yang berkualitas, itulah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, yang namanya kebenaran itu akan terus ada. Walaupun yang mengikuti hanya segelintir orang, sebaliknya kebatilan itu akan terus ada walaupun yang mengikuti banyak orang, ya. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada diri seorang hamba manakala ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Mas'ud, ya, Uqbah ibni Amrin al-Ansari, beliau termasuk orang yang ikut dalam peperangan Badar. Maka dari itu, orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar diberikan sebuah julukan, ya. Disebutkan oleh para ulama, julukan bagi orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar adalah Al-Badri. Berarti mereka adalah orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Baik. Radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai Abu Mas'ud Uqbah ibni Amrin al-Ansari. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau perempuan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna'i ma syi'ti. Karena kita perempuan, maka fi'il amarnya, kata perintahnya itu dibuat muannas, dibuat untuk kaum perempuan, kaum wanita, kaum muslimah. Fasna'i ma syi'ti. Ma syi'ta itu untuk laki-laki, ma syi'ti itu untuk perempuan. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, di antara perkara yang kita dapati, ya, oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama adalah, jika engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Coba ibu-ibu, maksudnya bagaimana? Kok Rasulullah berkata kalau kalian gak malu maka terserah, gitu ya. Apa yang kamu lakukan terserah. Kata para ulama, dalam hadis ini terkandung dua makna. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian tidak malu maka lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Yang pertama, ya, bermakna celaan. Ya, ketika Rasulullah mengatakan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kalian tidak malu silahkan lakukan apa saja, itu maknanya adalah celaan.
Ya, maksudnya celaan bagaimana? Celaan dalam bentuk perintah. Ya. Kalau kalian tidak malu ya sudah silahkan, terserah gitu ya maksudnya. Paham deh ibu-ibu? Itu artinya gini loh. Misalnya seorang ibu punya anak gitu ya. Anaknya tuh Masya Allah aktif sekali. Sering melakukan banyak maksiat. Sudah ditegur melakukan maksiat lagi. Ditegur melakukan maksiat lagi. Kira-kira ketika ibu ini jengkel, ibu ini akan berkata apa? Yo wis lah terserah karepmu gitu ya, apa bahasa karepmu. Silahkan. Itu kan itu menurut ibu-ibu kata-kata seperti itu bagus atau tidak? Tidak. Maka yang dimaksud di sini bukan Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Ya, tetapi maksudnya adalah kalau kalian tidak malu ya sudah silahkan. Kalian lakukan apapun yang kalian kehendaki. Tapi ingat, di setiap perbuatan kita akan ada sebuah pertanggungjawaban. Jadi kata para ulama, redaksi dari idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ini adalah celaan yang berbentuk perintah. Ya. Jadi kalau dia tidak memiliki rasa malu, maka hendaknya ya dia melakukan apa saja, tapi ingat semua perbuatan akan ada sebuah pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, kata para ulama dalam konteks idza lam tastahi fasna' ma syi'ta itu adalah celaan dalam bentuk khabar. Celaan dalam bentuk pengabaran. Ya. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwa kalau kita sudah tidak ada lagi rasa malu, maka biasanya manusia akan berbuat seenaknya. Nah, itu pengabaran. Ya, konteksnya Rasulullah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu, biasanya mereka akan berbuat semaunya sendiri. Contoh Bu, orang-orang yang dicabut rasa malunya oleh Allah pada zaman sekarang misalnya apa? Orang yang minum minuman keras, ya kan di Jogja lagi marak Bu, ya orang-orang yang jualan minuman keras itu kalau orang mabuk biasanya masih punya rasa malu napa mboten? Mboten ya. Biasanya orang mabuk itu ketika melakukan berbagai macam maksiat sadar napa mboten? Mboten. Kasus terakhir ya ada 2 santri Krapyak ya kemarin ya. Di mana itu? Di Prawiro Taman. Yang akhirnya qadarullah ditusuk ya. Dan itu kondisinya bagaimana Ibu? Maksudnya masih hidup apa sudah meninggal? Hidup, masih hidup. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semuanya. Ya. Semoga kita semuanya diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Yogyakarta itu slogannya apa, Bu? Yogyakarta berhati nyaman. Jangan sampai jadi berubah Yogyakarta berhati runyam. Ya. Karena saking banyaknya kemaksiatan. Kan coba Bu, kita ini ya Masya Allah, di antara nikmat yang kita tuh gak sadar adalah ketika Allah memberikan rasa aman. Ya, ibu-ibu mau keluar, ya tidak ada gangguan, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang berbuat jahat, itu nikmat. Bisa dibayangkan gak kalau nikmat aman itu sudah dicabut oleh Allah? Ya kemarin santri Krapyak mau beli sate, ya mau beli makan malam. Namun kan bukan untuk kejahatan mereka keluar. Namun ternyata ya di sekitaran mereka ada orang yang sudah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka akhirnya berbuat kejahatan, ya, mereka sudah tidak ada lagi rasa malu. Padahal jam yang kejadian tersebut belum larut malam ya ibu-ibu ya. Masih sekitar pukul 9 malam itu. Masya Allah. Jadi hati-hati ya ibu-ibu kalau mau keluar rumah hari-hari ini baca doa. Kenapa? Agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jogja sudah tidak lagi berhati nyaman, ya yang ada ya hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada para pelaku. Semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan para aparat. Kita tidak tahu hidayah itu kapan turunnya. Walaupun mungkin hari ini para aparat ikut sebagiannya mendukung, tapi kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka untuk bisa bersama-sama memberantas yang namanya outlet-outlet yang menjual minuman keras ya. Jadi sekali lagi bahwa di antara yang bisa merusak kehidupan ini asal muasal dari berbagai macam kemaksiatan adalah ketika minuman keras sudah merajalela. Baik, kemudian kita akan belajar tentang keutamaan dari rasa malu itu. Dan ini penting untuk kita pelajari. Karena terkadang ketika kita mengetahui sebuah keutamaan dalam beramal salih, maka kita akan lebih termotivasi lagi untuk bisa bersegera melakukannya. Berbeda ketika kita tidak mengetahui keutamaannya. Nggih mboten Ibu-ibu. Nggih, kita akan lebih semangat lagi ya. Maka di antara keutamaan malu yang pertama, ketahuilah wahai saudariku bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Ya, berarti orang beriman itu harusnya punya rasa malu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Al-haya'u syu'batun minal iman. Bahwa al-haya, malu itu adalah cabang dari keimanan. Jadi iman itu punya banyak cabangnya. Ya, cabang yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang terendah adalah ketika seseorang menyingkirkan apa-apa yang membuat saudaranya mengganggu saudaranya. Dia menyingkirkan sesuatu yang itu membuat saudaranya tidak nyaman. Misalnya menyingkirkan sesuatu dari jalan. Nah, itu bagian dari keimanan. Masya Allah. Baik, yang kedua adalah banyak sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwa ternyata iman itu perkara orang itu beriman kepada Allah itu disandingkan dengan rasa malu. Apa contohnya? Ya, di antaranya adalah kata Rasulullah SAW, al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Nih Bu, yang namanya iman dan rasa malu tuh dia berdampingan. Orang disebut beriman kalau masih ada rasa malu. Orang yang malu, punya sifat malu ini biasanya adalah orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi kalau ada di antara kita masih memiliki sifat malu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada keimanan dalam diri kita. Sebaliknya, ketika rasa malu itu sudah tidak ada pada diri kita, berarti kita dipertanyakan keimanannya. Karena keimanan dan rasa malu itu senantiasa berdampingan. Masya Allah. Kata Rasulullah, فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرِ. Kalau salah satu dari keduanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain pun terangkat. Maksudnya, kalau malu ini, ya sifat malu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada seseorang yang dia sudah tidak lagi punya rasa malu. Berarti secara tidak langsung diangkat pula keimanan pada diri seorang hamba. Sebaliknya, kalau Allah belum berikan hidayah iman kepada diri seorang hamba, berarti Allah belum berikan rasa malu. Ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini banyak para pemuda dan pemudi yang mereka mulai membuat sesuatu yang justru menentang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa ibu-ibu? Apa contohnya anak-anak muda sekarang bikin-bikin apa?
Joget-joget katanya. Kemudian apa lagi? Anak-anak muda zaman sekarang bikin apa? Ngerjain temannya, ya. Ngeprank, gitu kan ya? Itu anak-anak zaman sekarang justru bangga, ya. Padahal sejatinya orang kalau mendolimi orang lain, kalau masih ada rasa malu dalam dirinya harusnya malu. Itu zalim. Tapi justru ini dibuat sebuah kebanggaan. Bahkan Ibu ya, di Yogyakarta di sebuah sekolah negeri, saya mendapatkan kabar dari salah satu ibu, ya, sebutlah seorang Momi, ya, di mana beliau menyekolahkan anaknya di sekolah negeri di Yogyakarta. Anaknya tuh bilang, "Mami, aku udah nggak kuat sekolah di situ." Lah kenapa? Aku tuh dibully-bully ketika nggak punya pacar. Ya, zaman sekarang. Bahkan orang yang punya pacar tuh dibully kalau nggak pernah berzina. Di Jogja loh, Bu. Maka mominya bertanya kepada saya, sebaiknya bagaimana Ustazah? Saya katakan kalau memang itu benar adanya itu kabar dari putri beliau, maka segeralah minta pertolongan kepada Allah. Kan orang kalau dibiarkan, teman-teman, sekarang itu zaman tuh sudah gimana ya? Zaman tuh sudah terbolak-balik, zaman tuh sudah semakin rusak. Kalau dulu orang berzina kan malu ya ibu-ibu ya. Kalau sekarang orang nggak berzina dibully, kebaliknya kebalik. Kalau dulu orang punya pasangan, ya biasanya mereka juga ada rasa malu ketika harus bergandengan tangan. Zaman sekarang itu sudah menjadi hal yang lumrah. Maka dari itu ibu-ibu, saya memohon pertolongan kepada Allah, dan mari kita banyak-banyak memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak-anak kita guru-guru terbaik, tempat pendidikan terbaik dan ilmu yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Karena hari ini sangat-sangat mengerikan ya. Terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang di sana sudah tidak ada lagi pelajaran agama. Ya, baik. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan sifat malu adalah bahwa malu ini mendatangkan kebaikan. Jadi keutamaan yang ketiga, malu ini atas izin Allah akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bahwa rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ada orang yang dia malu kalau ndak sholat, baik nopo ndak? Baik. Ada seorang muslimah malu kalau keluar ke rumah tetangganya nggak pakai kerudung. Baik napa mboten? Baik. Ada orang yang malu kalau mengurangi timbangan di pasar. Ibu-ibu yang jualan di pasar merasa malu kalau mengurangi timbangan. Itu baik napa mboten? Baik. Maka selagi ada rasa malu, disitulah ada kebaikan. Ya, Masya Allah. Dan malu yang terbesar adalah malu ketika kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, beliau itu adalah panutan kita semuanya, teladan kita semuanya. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, beliau pernah bercerita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki rasa malu yang melebihi gadis yang dipingit. Jadi rasa malunya Rasulullah tuh melebihi malunya gadis yang dipingit. Nah, kalau di Jawa ki gadis yang dipingit biasanya kapan, Bu? Mau nikah gitu ya. Itu dipingit dulu ya. Ya, Masya Allah. Nah, Rasulullah tuh lebih malu daripada gadis yang dipingit. Dan biasanya gadis yang dipingit ini rasa malunya besar nggak ibu-ibu? Besar. Ya. Dan Rasulullah lebih malu daripada gadis yang dipingit. Masya Allah. Ya, pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelar pernikahan dengan istri beliau yang bernama Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini adalah salah satu
istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang para sahabatnya untuk makan di rumahnya. Dan ketika itu para sahabat pun mereka ya satu persatu kembali ke kediamannya karena sudah selesai acaranya. Tiba-tiba ada 2 orang yang berbincang-bincang nggak pulang-pulang. Ya. Ini hati-hati nih, ini bagian dari adab ya ibu-ibu. Kalau kita diundang, kalau kita bertamu, selesai acaranya ya pulang. Ya. Jangan kita justru ngobrol. Nah ini kebiasaan ibu-ibu atau bapak-bapak? Dua-duanya. Ya. Ya kadang kita udah selesai nih, ibu-ibu, mama, kita udah selesai. Saya beberapa kali tuh begitu. Kita udah selesai, bapak-bapaknya masih ngobrol. Ketika ditanya ngobrol apa toh Cin tadi, yo ngobrol itu apa elektronik, ngobrol ya ngobrol macam-macam ya. Jadi ternyata yang suka ngobrol tuh bukan hanya ibu-ibu kalau lagi ketemu sama temennya. Ya bapak-bapak juga suka ngobrol. Nah, ini dalam sejarah ada tuh. Ya. Jadi dulu yang ngobrol tuh bukan wanita Bu Siti, tapi laki-laki berdua ngobrol di rumahnya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW pengen istirahat, ya. Tetapi mereka berdua itu tidak pulang-pulang. Coba ibu-ibu, kalau kita di rumah kita ada orang tamu tidak pulang-pulang, apa yang kita lakukan? Kenapa Bu Siti? Lihat jam? Oh Ibu Siti memberikan tanda-tanda gitu. Ini kok udah sore jamnya ya, ini nggak pulang-pulang. Terus lihat lagi jam, bentar lagi kajian gitu ya. Ibu-ibu apa yang dilakukan kalau punya tamu nggak pulang-pulang? Bilang begitu Bu Siti, mohon maaf gitu ya. Saya mau kajian begitu. Atau di sini ada nggak ibu-ibu kalau punya tamu nggak pulang-pulang, itu menemani tamunya, giliran tamunya pulang dumel-dumel. Tamu kok ora balik-balik gitu ya. Pernah atau sering? Pernah ya. Ini tamu kok ndak pulang-pulang dumel gitu ya. Nah itu kan biasanya kita orang Jawa nih ya. Tapi ternyata sifat kita orang Jawa ini hampir mirip dengan Rasulullah. Hanya bedanya Rasulullah nggak ngedumel ya. Rasulullah beliau keluar, sengaja keluar dari rumah beliau ya, menuju ke luar rumah untuk memberikan kode bahwa Rasulullah tuh sebenarnya pengen istirahat ya, biar mereka tamunya tuh keluar, sudah nggak usah ditemani ya, Rasulullah keluar. Rasulullah balik itu tamu masih ada. Coba berarti ini menunjukkan bahwa bapak-bapak kalau sudah ngobrol ya, ngobrolnya kebablasan, lupa waktu, padahal istrinya sudah menunggu ya. Kenapa Bu? Gimana? Oh mumpung ketemu ya. Tapi yo kan kasihan kalau istrinya udah nunggu sejam. Nah, ngobrol terus. Apalagi misalnya bersamaan dengan menjemput anak. Nah, maka dari itu saya juga biasa kalau sudah mau menjemput anak ya, suami masih ada tamu ngobrol, saya biasanya ya telepon mengingatkan bahwa sebentar lagi waktunya menjemput anak-anak itu. Karena laki-laki itu kalau sudah fokus tuh fokusnya pakai banget ibu-ibu. Ya, gimana? Ya, jadi memang harus kita ingatkan. Baik. Nah, setelah Rasulullah SAW datang, akhirnya Allah menggerakkan tamunya untuk pulang. Tapi itu langsung ditegur loh sama Allah. Ya, langsung turun ayat itu berkenaan dengan peristiwa itu. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, kalau di antara kalian diundang makan, ya maka selesaikan urusan kalian dan kalau sudah selesai pulang. Nah, ini bagian dari adab ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau bertamu jangan lama-lama. Mbok menawi barangkali sahibul bait yang punya rumah ada keperluan. Ya kecuali kalau memang misalnya kita bertamu keluar kota. Ya kita berkabar dulu ke tuan rumah, saya mau berkunjung dalam kurun waktu 2 hari misalnya. Berarti kan tuan rumah tahu bahwa kita berkunjung selama 2 malam misalnya. Ya. Tapi kalau kita bertamu ke rumah tetangga kita, nah ini kan ada juga, ada apa ada Bu di tempat kita nih? Banyak ya. Atau biasanya dinamakan dengan nonggo.
Tahu nonggo? Ya. Ini rata-rata ibu-ibu yang nonggo itu semenit 2 menit atau sejam 2 jam? Hah? Sejam 2 jam? Masya Allah. Ya, enggak terasa kan Bu? Ya, datang jam 9 tiba-tiba dengar waktu duhur. Hah, udah duhur ya? Atau datang setelah asar tiba-tiba dengar waktu maghrib ya. Jadi tersadarkan tuh kok dunia semakin gelap gitu ya. Tadi kesini masih terang, sekarang sudah terbenam matahari. Itu kira-kira wonten napa mboten nggih? Kata gitu ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita bertamu maka kita harus tahu waktu. Ya, jangan sampai tuan rumahnya akhirnya tidak enak ya untuk ketika kita berada lama di rumah mereka. Baik. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, bahwa sifat malu itu ternyata dicintai oleh Allah. Masya Allah. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita pengen menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka mari kita miliki sifat-sifat yang Allah cintai. Contoh misalnya, Allah suka dengan hambanya yang berbuat baik, ya. Allah suka dan cinta kepada hambanya yang bersabar. Allah suka dan cinta kepada hambanya yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyukai hamba-hambanya yang bertaubat. Dan Allah Azza wa Jalla cinta kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat malu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah." Kata Rasulullah, sesungguhnya pada dirimu itu terdapat 2 karakter yang dicintai oleh Allah. Jadi pada kita orang-orang beriman itu ada 2 karakter yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-haya'u wal ana. Al-haya itu adalah sifat malu, al-ana itu sifat tidak tergesa-gesa. Bu, rata-rata nih kita manusia ketika menghadapi sebuah problem, sebuah masalah pengennya cepat-cepat atau tenang? Hah? Cepat-cepat ya. Padahal di dalam menjalani kehidupan ini butuh ketenangan. Jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu ternyata dari syaitan. Saya pernah Bu berjumpa dengan salah satu jamaah yang beliau bilang sendiri ke saya. Beliau bilang begini, "Ustazah, saya benar-benar menyesal." Ya, ini pelajaran untuk kita semuanya ya akhwat, pelajaran untuk kita semuanya. Beliau berkata kepada saya, "Ustazah, saya menyesal dan saya bercerita ini semoga panjenengan nanti bisa berkabar kepada para wanita-wanita akhwat-akhwat yang lain." Kata beliau, saya tidak menyebutkan namanya, kata beliau, "Ustazah, saya menyesal." "Ya, kenapa Bu kok menyesal?" "Saya itu menyesal kenapa saya harus menggugat cerai suami saya." Jadi beliau dulu punya masalah sama suaminya Bu. Ya, namanya dalam kehidupan rumah tangga kan ada masalah ya. Nah, ketika itu beliau tergesa-gesa, ya, tidak diendapkan dulu, tidak meminta pertolongan kepada Allah dulu, langsung bilang minta cerai, menggugat cerai suaminya, atau dalam bahasa Arab adalah khulu'. Maka ketika suaminya sudah digugat cerai, otomatis ya suami istri ini sudah tidak lagi menjadi suami istri. Dan ternyata setelah dijalani ya dalam kehidupan beliau menjanda sekian tahun, kata beliau tidak enak ya, mau kembali lagi kepada suaminya sudah tidak bisa ya. Dan ini kata beliau, saya menyesal gitu ya. Jadi ibu-ibu, saya berharap ya semoga Allah Azza wa Jalla melindungi keluarga-keluarga kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istri-istri yang salihah, suami-suami kita suami-suami yang salih. Jikalau ada ya sebuah problem, sebuah masalah, jangan tergesa-gesa untuk memutuskan. Minta dulu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Diendapkan dulu masalahnya.
Sampai kita benar-benar tenang, baru kita memutuskan sesuatu. Karena biasanya ketika kita itu sedang dalam kondisi marah, atau ketika kita dalam kondisi tidak tenang, kemudian kita memutuskan sesuatu, biasanya keputusannya tidak baik. Ya, jadi ingat bahwa sifat tergesa-gesa itu dari syaitan, dan Allah mencintai orang-orang yang tidak tergesa-gesa. Ya. Kapan waktu yang diperbolehkan untuk tergesa-gesa, Bu? Cepat-cepat. 1, bayar utang. Itu dicepetin. Ya, ibu-ibu kalau mau tidur coba diingat-ingat lagi. Punya utang enggak? Gitu ya. Kalau masih punya utang, ibu bisa nyaur utang, sebaiknya cepat-cepat dibayar. Khawatir besok pagi sudah nggak ada lagi usia. Allah sudah mewafatkan kita. Ya, jadi selesaikan hutang-hutang kita di hari itu. Ya. Yang kedua apa? Menikah. Ya, kalau memang seorang laki-laki ada kemampuan untuk menikah, maka bersegeralah untuk menikah. Jangan ditunda-tunda. Ya, masya Allah. Ada lagi? Yang ketiga, memakamkan jenazah. Jadi memakamkan jenazah, mengubur jenazah itu tidak boleh ditunda-tunda. Ada lagi? Sudah? Ya. Kenapa ibu-ibu kita tidak boleh menanti-nanti jenazah untuk dikubur? Karena jikalau jenazah tersebut salihah atau salih, maka mereka akan mengatakan qaddimuni, percepat urusanku, percepat. Kenapa? Karena mereka enggak sabar lagi untuk melihat taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salih, orang yang salihah ketika masuk ke kubur, maka Allah Azza wa Jalla akan perlihatkan tempatnya nanti. Ya, Allah akan perlihatkan, ini loh nanti surga yang akan engkau tempati. Dan Allah jadikan kuburannya itu sebagai taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, di antara doa kita apa ibu-ibu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ampunilah dosa mayit ini. Ya Allah, muliakanlah beliau. Ya Allah, sayangilah beliau dan jadikanlah kubur beliau bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang kelima, di antara keutamaan sifat malu, ibu-ibu, malu ini adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau kita nih ada sifat malu, kemudian kita tidak menghilangkan rasa malu, itu sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang beribadah dan Allah Azza wa Jalla memberikan pahala untuk kita semuanya. Setelah kita belajar tentang keutamaan rasa malu, maka kita akan belajar sesungguhnya sifat malu itu dari mana didapatkan. Ya. Dari mana sifat malu itu didapatkan, ibu-ibu? Yo, ada yang mau jawab? Sifat malu yang ada pada diri kita itu dari mana? Kata para ulama, ya, mereka membagi dengan dua keadaan. Yang pertama, bahwa sifat malu yang saat ini ada pada diri kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau biasanya disebut amrun jibilli. Amrun jibilli. Ya, perkara yang memang sudah bawaan. Jadi setiap manusia itu sudah dititipi oleh Allah Azza wa Jalla rasa malu. Itu namanya adalah amrun jibilli. Perkara yang memang sudah ada dari sananya, Bu. Bawaan. Ya, Allah sudah memberi itu. Ya, contoh misalnya, perkara bawaan itu apa, Bu? Selain rasa malu. Di antaranya adalah perkara bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini sejatinya sudah Allah Azza wa Jalla titipkan sebuah fitrah. Fitrah untuk mengenal Allah, fitrah untuk berbuat kebaikan, fitrah untuk menjauhi segala apa-apa yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu fitrah. Ya. Jadi kalau ada orang-orang barat mengatakan bahwa bayi yang lahir ke dunia ini bagaikan kertas kosong, kita orang tua yang mewarnai, itu adalah perkataan yang keliru. Kenapa?
Karena setiap bayi yang lahir ke dunia ini sejatinya mereka telah dititipi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada perjanjian ketika bayi itu berada di rahim. Ketika Allah Azza wa Jalla bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku adalah Rabb kalian? Maka bayi-bayi yang ada di rahim ibunya itu mengatakan, "Bala, betul ya Allah, Engkau adalah Rabb kami." Jadi semuanya begitu. Ya. Loh bagaimana Ustazah kok sekarang ada yang ya agamanya Kristen, ada yang agamanya Hindu, Buddha misalnya ya. Siapa yang merubah itu? Rasulullah SAW mengatakan yang merubah adalah orang tuanya. Ya, jadi fitrah keimanan ini ternyata sudah bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sifat malu. Ya. Coba ibu-ibu. Anak-anak perempuan muslimah contohnya ya. Ketika dia diminta oleh kita untuk melakukan perkara keburukan, biasanya mereka akan bilang enggak, anak-anak kecil tuh, enggak mau, malu, gitu enggak? Hah? Iya enggak? Misalnya anak kecil dipakaikan rok mini, padahal masih kecil gitu ya. Ada enggak anak perempuan yang bilang enggak mau mah, enggak mau pakai ini, malu gitu ya. Bahkan kalau sudah disonding oleh gurunya ya, seorang anak laki-laki dia pakai celana pendek pasti dia bilang enggak mau, malu gitu ya. Berarti memang fitrahnya begitu. Ya. Kadang ibunya yang mengatakan, "Yo enggak apa-apa toh yo," gitu ya. Toh cuman sekali-kali, ya. Pas lagi acara pesta. Padahal anaknya sudah bilang malu. Dan anak kecil itu ibu-ibu terkadang kalaupun orang tuanya tidak mengajarkan rasa malu, biasanya mereka akan keluar dari mulut mereka malu gitu ya. Dan yang merusak rasa malu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada anak-anak kecil itu siapa? Kita, orang tuanya. Ya, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ya, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla masih memberikan sifat malu pada diri putra-putri kita, jaga Bu, jaga. Ya, putri kita ya diberikan rasa malu kalau keluar nggak pakai kaos kaki. Ah itu bagus. Ya. Jangan sampai kita sebagai ibunya berkata begini, "Ya Allah nak, bojo ke warung wae pakai kaos kaki. Ora usah pakai kaos kaki. Nanti ibu dibilangin sama tetangga, tuh loh anakmu kademen apa?" Nah. Ya, siapa yang menghilangkan rasa malu itu? Kita sebagai orang tua. Maka hati-hati ya ibu-ibu, terkadang kita yang akhirnya membuat anak-anak kita tidak takut lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi jibili itu artinya adalah sifat bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muktasab. Muktasab itu diusahakan. Jadi sifat malu itu yang kedua kata ulama ya bukan sifat bawaan dari Allah tapi diusahakan. Bagaimana maksudnya diusahakan? Ya anak-anaknya dididik oleh ibunya untuk punya sifat malu. Nak, malu nak kalau ndak sholat. Nak, malu sama Allah nak kalau meninggalkan puasa. Nak, malu sama Allah kalau makannya sambil jalan-jalan. Nah, kita sounding ya. Dan katakan yang pertama kali kita lakukan, yang pertama kali kita ucapkan malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Coba saya mau tanya ibu-ibu. Berikan kepada saya sebuah contoh ya. Yang mana terkadang tidak kita sadari, kita katakan kepada anak-anak kita, "Nak, jangan berbuat itu, malu kepada dia." Contoh misalnya, Pak. Apa misalnya? Enggak ada ya. Jadi kita tidak mengajarkan malunya kepada Allah, tapi malu kepada Pak D nak, malu kepada Bu D nak, mau bertamu misalnya ya. Anaknya sudah bagus, wanita pakai apa misalnya? Pakai baju yang menutup aurat misalnya ya. Nanti pakai gamis misalnya atau pakai rok. Terus qadarullah di keluarga besarnya itu nggak ada ya anak kecil perempuan yang pakai rok atau gamis. Kita justru bilang, "Nak, sekali-kali nggak apa-apa kok pakai celana panjang gitu." Misal, malu nanti sama Pak D dibilang kuno pakaiannya gitu ya. Berarti kita mengajarkan malunya bukan kepada Allah tapi kepada Pak D gitu ya. Jadi mulai sekarang ayo kita ajarkan bahwa anak kita harus memiliki rasa malu tapi malunya kepada Allah. Ini penting banget.
Bahkan kadang saya mensonding anak saya itu begini, nak, malu loh nak kalau meninggalkan sholat. Allah yang sudah kasih kita makan loh hari ini. Allah yang sudah kasih kita mata untuk bisa melihat. Allah yang sudah kasih kita telinga untuk bisa mendengar. Masa ya kita nggak sholat, kan malu sama Allah, gitulah. Jadi biasakan anak kita itu kita ajarkan malunya bukan kepada manusia, tapi malunya kepada Allah. Kenapa? Karena kalau malu kepada manusia, manusianya nggak lihat, dia berani bermaksiat. Ya, dia berani melakukan sebuah kejahatan. Tapi kalau kita ajarkan malunya kepada Allah dan kita ajarkan juga bahwa Allah zat yang maha melihat, dimanapun anak-anak kita berada, maka dia akan mengatakan saya malu kepada Allah. Siapa di antara teman-teman ibu-ibu yang pernah mendengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Pernah mendengar kisah Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri raja yang bernama Zulaikha, ya. Ketika itu Nabi Yusuf sudah dimasukkan ke dalam satu ruangan, ya, diajak berzina oleh istrinya raja. Maka apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf seorang pemuda yang tampan, ya, ketika itu pernah suatu hari sebelum bertemu dengan istrinya raja ini diajarkan oleh ayahanda beliau, kata para ulama. Apa yang diajarkan oleh ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Diajarkan, wahai Yusuf, ya sesungguhnya apa yang engkau perbuat, apa yang engkau lakukan, semuanya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan sebuah ilmu tentang muraqabah. Maka ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam, ya kata para ulama, ketika beliau telah melihat ya istri raja menggoda untuk berzina, maka Nabi Yusuf mengatakan, saya malu kepada Allah. Ya, saya takut kepada Allah. Masya Allah, ya. Lihat ibu-ibu. Jadi kurikulum ya. Saya itu dari kemarin kok ini banyak ngobrol sama suami tentang anak-anak. Saya berkata kepada beliau, suamiku, cintaku, belahan jiwaku. Itu kan suami saya, boleh ya Bu ya? Ini ya, anak-anak tuh sekarang itu ternyata kebutuhan mendasar itu adalah bagaimana mereka mendapatkan karakter baik dulu, belajar karakter dulu, belajar adab dulu. Ya. Sekarang untuk mendapatkan pengetahuan ibu-ibu, anak-anak itu zaman sekarang, zaman Gen Z, Gen Alpha, itu mereka lebih pintar daripada kita loh. Nunul apa? Dapat tuh pengetahuan. Ya. Dulu kita mau bikin artikel mengumpulkan macam-macam buku. Ya, mau bikin skripsi mengumpulkan macam-macam buku. Anak zaman sekarang apakah seperti kita zaman dulu? Tidak. Ya, zaman dulu kita mau bikin skripsi, kita harus belajar berapa tahun minimal? 4 tahun. Zaman sekarang anak-anak bikin skripsi, nunul jadi skripsi. Ya. Jadi ternyata krisis anak-anak zaman sekarang itu ada pada adab. Ada pada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pada rasa hilangnya sifat malu. Maka saya berpesan kepada diri kami selaku pemerhati pendidikan ya untuk anak-anak. Jadi walillahilham, Allah berikan kesempatan kepada kami untuk memperhatikan pendidikan anak-anak dengan dimulainya membuat sekolah alam tahfiz unggulan atau 1 ya tingkat TK. Itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kami berusaha memperbaiki generasi gitu ya. Dan bagi teman-teman ibu-ibu yang punya lembaga pendidikan, dimohon dengan sangat perhatikan masalah adab karakter. Ya, perhatikan bagaimana kita ajarkan anak-anak untuk tauhidnya dikuatkan kembali. Ya, nak ini makanan dari Allah. Nak malu loh sama Allah kalau keluar dari kamar mandi tidak pakai celana, auratnya kelihatan. Itu kita ajarkan. Ya. Jadi anak itu akan ada rasa malu. Ya. Anak kecil usia TK ketika seringkali ya para ustazah atau yang mendidiknya berkata, malu nak kalau keluar kamar mandi tidak memakai baju, ya maka akan terpatri di dalam kehidupannya bahwa kalau saya nggak pakai baju malu. Ibu-ibu nuwun sewu, ya mohon maaf, ya pernah kami berjumpa dengan salah satu bapak-bapak jamaah umroh
ya, tapi itu bukan jamaah kami, jamaah travel lain yang ketika itu berada di kota Mekah, mungkin karena panasan atau bagaimana ya, wallahu taala alam. Mereka itu berada di depan hotel, ya. Itu sambil ngerokok nggak pakai baju, ya. Betul. Tapi pakai celana dan sarung, tapi bajunya tuh dilepas. Padahal di Timur Tengah itu tuh aib. Aib tuh aib. Itu tuh kalau di kita ada bapak-bapak nyapu gitu nggak pakai baju biasa nggak sih Bu? Kecuali kalau telanjang ya itu malu. Tapi nggak pakai baju, lepas kaos. Di tempat kita loh biasa kan? Ya, iya nggak sih Bu? Tidak seperti di Timur Tengah, di Mekah itu suatu yang aib. Ya. Maka ketika itu kami diperlihatkan waktu kami lewat ya ada bapak-bapak seperti itu. Terus salah satu satpam bukan askar juga yang menjaga hotel itu bertanya kepada saya. Itu orang-orang Indonesia, saya dan suami lagi lewat, itu orang-orang Indonesia tuh nggak malu apa warga kalian itu, masya Allah, warga kalian tuh nggak malu apa, nggak pakai baju gitu depan hotel. Ya, ini PR untuk kita. Maka yuk kita didik anak-anak kita untuk punya rasa malu. Ya, kalau keluar pakai baju, kalau keluar tutup auratnya. Semoga ketika kita mendidik anak-anak kita untuk punya rasa malu, semoga itu bagian dari amal jariyah. Bagian dari amal jariyah. Ya, baik. Setelah kita mengetahui bahwa sifat malu ini adalah sebuah sifat yang bisa diusahakan dan juga sifat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita pelajari juga adalah bagaimana cara kita menjaga sifat malu itu. Nah, ini penting juga. Ya, menjaga sifat malu. Kan tadi malu itu kan pemberian dari Allah atau sesuatu yang memang diajarkan oleh orang tuanya. Maka cara untuk menjaganya seperti apa ibu-ibu agar kita tetap bisa memiliki rasa malu? Kata para ulama disebutkan bahwa di antara untuk menjaga rasa malu itu yang pertama adalah mengenal Allah lebih dekat. Nah, ini penting banget nih. Mengenal Allah lebih dekat. Caranya bagaimana mengenal Allah lebih dekat? Ya, di antara caranya adalah kita belajar kembali tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah zat yang al-alim, yang maha mengetahui. Allah zat al-basir, ya, yang maha melihat. Allah zat al-as-sami', yang maha mendengar. Ya. Ketika seseorang belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menjaga sifat malu ada pada diri kita. Ya. Jadi penting di antara ilmu agama yang harus kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pelajaran yang seharusnya kita prioritaskan sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi ibu-ibu sebelum belajar ilmu fikih, sebelum belajar ilmu mawaris itu ilmu faraid, ilmu tentang warisan, sebelum belajar bahasa Arab, maka yang paling penting adalah ilmu mengenal Allah. Dan ini penting banget ya. Seseorang ketika dia diberikan oleh Allah taufik untuk mengenal Allah, maka orang ini akan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Sebaliknya ketika kita tidak pernah mengenal Allah, maka kita akan berbuat seenak kita tanpa sadar bahwa perbuatan kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya berpesan kepada teman-teman yang memiliki lembaga pendidikan setingkat TK dan SD, tolong dijadikan kurikulum pertama yang diberikan adalah tauhid. Itu penting banget. Sebelum kita mengajarkan kalistung, membaca dan berhitung, itu yang pertama kali diberikan adalah tauhid. Ya. Bagaimana Ustazah kalau memang setingkat TK dan SD, apakah caranya kita memberikan mereka buku kemudian menghafal hadis-hadis? Tidak. Caranya bagaimana? Caranya anak-anak sering-sering diperkenalkan dengan ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibawa ke alam, ya. Dan ini bagian dari pembelajaran. Didekatkan dengan ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkan bahwa langit itu adalah ciptaannya Allah. Nah, sini nak, lihat nak.
Tuh ada langit yang sangat megah ya di atas kita. Langit ini tidak punya tiang, kita nggak lihat ada tiangnya. Tapi langit ini ada 7 lapis. Betapa Allah itu hebat ya, Masya Allah. Ya. Jadi kita terus kenalkan tauhid ini kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, ya, di antara cara mengajarkan kepada anak-anak tentang tauhid ini, diperkenalkan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan itu semuanya dari Allah. Penting itu. Penting, sangat penting. Kalau kita ajarkan itu, maka anak-anak tidak mudah menyepelekan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengajarkan tauhid itu tadi yang pertama adalah membawa anak-anak ke alam. Ya, diperlihatkan, oh burung bangau Masya Allah bagus gitu. Anak-anak senang. Saya yakin seyakin-yakinnya anak-anak kalau dia belajar di alam itu tidak akan terasa. Ya, mau sejam, 2 jam, 3 jam sampai sore. Ya, mereka akan terus belajar. Ibu-ibu yang punya kalen bersih, apa ya bahasa kali bersih di belakang rumah, ajalah anak-anak tuh cari ikan. Ya, nanti mereka dapat tuh ikan dengan berbagai macam jenis. Kita ajarkan, Masya Allah ini ciptaannya Allah macam-macam gitu ya. Ikan aja ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang berwarna ini, ada yang berwarna itu. Ya, Masya Allah. Dan ini bagian dari pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua tadi dikenalkan dengan nikmat-nikmatnya Allah. Dimulai sekarang, kalau kita makan, ya kita katakan kepada anak-anak kita, nak ini nasi dari Allah. Biasakan itu. Dan ini bagian dari mengenalkan Allah. Dan kami sudah melihat itu ibu-ibu pada diri anak-anak kami. Walillahilham, bukan anak-anak kami, anak-anak kaum muslimin yang belajar di satu. Ini saya pernah bercerita nggak di sini? Di mana saya pernah bercerita ya? Di majlis taklim ini atau majlis taklim lainnya? Yang saya berkata bahwa ketika ada jam makan siang, anak full day itu salah satu menunya sayur asam. Siapa yang suka sayur asam? Suka semua. Ya, sayur asam di dalamnya ada jagung. Ya, dan ternyata ya, jagung itu di mata anak-anak ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. 2 anak sedang ngobrol, laki-laki loh, laki-laki. Ustadzanya memperhatikan. Kata anak ini ya bilang ke temennya, ini jagung tuh bervitamin loh, ini dari Allah katanya ya. Jadi kalau makan jagung harus dihabiskan karena jagung ini dari Allah. Katanya, Masya Allah. Ya, coba deh teman-teman, ibu-ibu, kita ajarkan ini kepada anak-anak. Ya harapannya apa? Ketika suatu hari kelak mereka ya diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan perintah-perintah Allah, maka dengan mudah mereka akan menjalankan perintah tersebut tanpa paksaan. Karena mereka paham bahwa Allah itu zat yang maha baik. Dari saya kecil ya sudah memberikan banyak kenikmatan kepada diri saya. Ya. Jadi untuk tingkat atau marhala playgroup TK sebenarnya kurikulumnya simpel. Apa kurikulumnya? Tauhid dulu. Adab dan tauhid itu disatukan. Adab dan tauhid. Ya. Ditambah Al-Quran boleh tambah Al-Quran. Sudah masalah calistung dan lain sebagainya itu bisa dipelajari setelahnya. Pondasi tauhidnya kuat, ya. Pondasi adabnya kuat, pondasi Al-Qur'annya kuat, maka insya Allah Allah akan mudahkan semua ilmu yang akan dipelajari. Biidnillahi ta'ala. Baik. Kemudian diantara yang bisa menjaga ya rasa malu kita adalah ketika kita bergaul dengan orang-orang saleh. Ketika kita bergaul dengan teman-teman yang salihah. Dan teman yang salihah itu adalah teman yang senantiasa menasehati kita manakala kita bermaksiat kepada Allah. Itu teman yang salihah, Bu. Ya, jadi teman yang salihah itu teman yang dia tidak mau melihat kita sedang bermaksiat. Ya. Kita keluar tidak pakai kerudung ke rumah tetangga karena kebiasaan kita kalau pakai kerudung hanya ngaji saja, maka teman yang salihah akan menegur kita. Ya. Dan itu bagian dari rasa sayang teman-teman kita kepada kita. Teman yang salihah akan mengatakan, "Jeng, ndak usah pakai pinjem-pinjem yang berbau riba deh," gitu ya. Karena riba itu ternyata sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Bahkan Allah melarang ini.
Maka ketahuilah ibu-ibu, orang yang punya rasa malu dia akan takut ketika melanggar perintahnya Allah. Dan kalau kita teman-temannya salih dan salihah, maka kita akan diberikan keistiqomahan untuk memiliki rasa malu. Jadi penting bagi kita untuk memilah dan memilih kembali teman-teman yang salih dan salihah dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan kita sebagai orang tua kalau mau melepaskan anak kita, dan itu alhamdulillah walillahilham sudah menjadi kebiasaan kami. Ya, kalau mau melepas anak-anak kami menuntut ilmu itu alhamdulillah Allah mudahkan kami untuk berkata, "Nak, semoga Allah memberikan engkau teman-teman yang terbaik, guru-guru yang terbaik dan ilmu yang terbaik." Terus nanti kalau itu kan doa ya, baik itu kita sebagai seorang ibu atau suami kita sebagai seorang ayah. Ya, di pagi hari sebelum melepaskan anak-anak menuntut ilmu belajar, ya kita nggak usah heboh masalah uang saku. Ya, bekal kan biasanya kita ibu-ibu kan banyak tuh yang dihebohkan. Udah pakai kaos kaki belum? Sepatunya mana? Gitu kan ya. Bekalnya udah dibawa belum? Masalah-masalah dunia. Ya, itu perlu diperhatikan. Tapi yo mbok jangan itu terus gitu loh. Tetap kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan engkau teman-teman yang terbaik. Ya, semoga Allah memberikan kepada engkau ilmu yang terbaik dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan engkau guru-guru terbaik. Catat, Bu. PR ya Us? Iya PR. Mulai besok ya dikerjakan. Ya, coba. Tapi gimana ya Ustazah kalau itu belum kebiasaan kita kayaknya yo abot gitu ya. Biasanya kalau anak kita mau menuntut ilmu paling banter, paling banyak hanya salaman saja gitu kan Bu ya? Rata-rata kita begitu nggak? Cium tangan, cipika-cipiki sudah. Sekarang ditambahin, ya, ditambahin doa. Semoga Allah berikan engkau ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah berikan engkau teman-teman yang terbaik. Dan kita minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teman yang terbaik. Teman yang terbaik, teman yang solihah ini adalah bagian dari rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah manakala kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang salih dan salihah. Dan ini bagian dari anugerah yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan jikalau Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kepada kita teman yang salihah, pegang Bu. Ya, jangan kita lepas. Ya, kalaupun di tengah perjalanan ada sesuatu yang tidak sependapat dengan teman kita yang solihah itu, maka alangkah baiknya kita mengalah sejenak. Ya, dan itu menjadi sesuatu yang lebih baik daripada kita harus melepaskan teman kita yang salihah. Ya, teman yang baik, teman yang salihah, partner yang baik, partner yang salihah, zaman sekarang itu susah dicari. Nggih mboten Bu? Ya, teman yang baik, teman yang salihah itu tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan kita apapun keadaan kita. Mau kita seneng, mau kita sedih, dia terus menemani. Ya. Beda ketika teman-temannya tidak baik, akan mendekati kita manakala ada maunya saja. Ya, manakala kita senang, manakala kita bahagia, happy, dia ada. Tapi manakala kita sedang diuji oleh Allah, ya dengan berbagai macam musibah, maka teman-teman kita sudah mulai menghilang satu demi satu. Biasanya begitu, kenapa begitu ya? Begitu ya. Jadi ya minta sama Allah. Pengen teman yang baik maka minta sama Allah. Yang ketiga ibu-ibu, agar kita dibantu oleh Allah, ya, diberikan keistiqomahan untuk punya rasa malu adalah sering-sering hadir di majelis ilmu. Ya, sering-sering hadir di majelis ilmu. Ini sebagai sarana agar kita dijaga rasa malunya oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena orang yang hadir di majelis ilmu itu, ibu-ibu, maka Allah karuniakan baginya ketenangan. Allah karuniakan baginya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Beda orang-orang yang tidak menjadikan majelis ilmu ini sebagai prioritas, ya, maka dalam kehidupannya pasti akan ada perbedaan. Maka dari itu nasihat untuk diri saya yang terakhir dan ibu-ibu semuanya, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Jangan pernah tinggalkan ilmu itu sendiri, karena sesungguhnya ilmu akan menjaga kehidupan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita jauh dari ilmu, maka kembalilah kita mendekat kepada ilmu itu sendiri. Dengan ilmu Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Dengan ilmu Allah angkat derajat kita. Dengan ilmu Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dengan ilmu Allah akan menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita dan juga orang lain. Bahkan terakhir dengan ilmu, ibu-ibu, Allah akan menjadikan anak keturunan kita tuh solih dan salih. Masya Allah. Tadi pagi saya ngobrol, tadi pagi ya ketika di meja makan tuh saya dan suami ngobrol ya, tentang Imam Malik. Imam Malik. Jadi gini Bu, tadi malam tuh Mbak Risna, sebelum tidur kan putra saya Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah memberkahi anak-anak kaum muslimin ya. Biasanya minta untuk dibacakan buku ya. Dan buku yang dibacakan tuh bukunya Imam Malik ya. Kemudian saya bacakan dan saya baru tahu juga kisahnya itu ya. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, ini kisah nyata di kehidupan Imam Malik. Mau tahu kisahnya? Saya perpendek kisahnya. Jadi suatu hari di zamannya Imam Malik itu ada seorang wanita yang meninggal dunia. Maka ketika itu ya, para wanita siap-siap berencana ingin memandikan jenazah wanita tersebut. Tapi ternyata datang salah seorang wanita yang dia mengatakan biar saya aja yang memandikan jenazahnya. Nah, wanita yang lain akhirnya mundur dan wanita ini memandikan jenazah. Bu, ternyata yang memandikan jenazah ini dia membenci wanita yang sudah meninggal ini. Jenazahnya dibenci. Ya. Ketika memandikan, wanita yang memandikan ini lisannya buruk. Ya. Dia bilang ke jenazahnya ini mungkin karena saking mangkel apa benci ya. Orang sudah meninggalnya dicela-cela. Kamu itu gini, tuduhan keji. Apa yang terjadi Bu? Ini kisah nyata. Saya juga tadinya awalnya nggak percaya, tapi kok ini sahih ininya, sanadnya, sumbernya. Ternyata tangan wanita yang memandikan tuh nempel di jenazah, nggak bisa diangkat lagi, nempel dengan tubuhnya jenazah, ya lengket nempel. Dan gemparlah sekampung ya, mungkin kalau terjadi di Yogyakarta juga gempar ya, ada kejadian, mungkin di media sudah tersebar ya kejadian itu dan lain sebagainya. Warga setempat minta pertolongan kepada para ulama yang ada di tempatnya. Ya, para ulama dipanggil, para ulama yang lain dipanggil, gimana? Ada ulama yang memberikan solusi, udah kalau kayak gitu tangannya perempuan ini dipotong aja, ya, biar ikut dikubur. Lah gimana Bu, masa dua-duanya dikubur? Berarti kuburannya besar lah, ini juga belum meninggal, ya kan? Tangannya wanita yang mandikan ini dipotong aja, yang nempel itu dipotong, biar dikubur bareng. Ada lagi yang mengatakan, kata ulama yang satu lagi, jangan, ya. Kita lebih mending menyelamatkan yang hidup daripada yang sudah meninggal. Sudah bagian daging dari jenazah itu yang nempel tuh dipotong ya, dan nempel ke tangannya wanita ini. Kira-kira dua-duanya solusi yang terbaik enggak Bu? Enggak ya. Akhirnya ada salah satu warga yang keinget Imam Malik. Imam Malik tuh di Madinah ya. Lapor ke Imam Malik, wahai Imam begini, Masya Allah ya. Dan Imam Malik ya, karena beliau seorang ulama besar yang takut kepada Allah, yang Imam Malik itu terkenal ulama Darul Hijrah, ulama yang berasal dari kota Madinah. Ya, beliau belajar kepada Rabi'ah ya, dan beliau sebelum belajar adabnya terlebih dahulu. Maka ketika diberikan kisah seperti ini, Imam Malik mengatakan, tunggu sebentar, saya minta petunjuk dulu kepada Allah. Ya, seorang guru ketika ditanya tuh jangan tergesa-gesa untuk menjawab, minta dulu petunjuk sama Allah. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, Imam Malik mendatangi kerumunan orang itu dan mengatakan kepada wanita yang mandikan jenazah ini, sebenarnya apa toh yang terjadi kepadamu? Adakah ucapanmu yang menyakiti wanita yang jenazah ini? Maka kemudian yang memandikan jenazah ini kan takut ya nggak bisa lepas ya. Maka dia dengan jujur, saya telah menuduhnya. Dan Imam Malik akhirnya memberikan solusi, kalau begitu kita kembalikan kepada hukum Islam. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik, hati-hati loh Bu. Kalau ada wanita-wanita baik jangan dituduh macam-macam. Ya. Maka di antara hukuman di dalam Islam tuh didera tuh dicambuk. Berapa kali? 80 kali. Maka Imam Malik memerintahkan para wanita yang ada di sekitar kejadian tersebut untuk mencambuknya 80 kali. Dan apa yang terjadi setelah dicambuk 80 kali?
biiznillahi ta'ala tangan yang membandikan jenazah itu lepas. Masya Allah. Kalau kejadian itu di zaman sekarang heboh apa mboten, Bu? Heboh. Dan itulah Imam Malik. Dan saya penasaran, tadi pagi bertanya kepada suami, ini Imam Malik tuh Masya Allah ya. Maksudnya Masya Allah kan, Bu? Sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri beliau. Saya penasaran, pengen tahu siapa sih sebenarnya Imam Malik ini, bapak keturunannya siapa. Ternyata kakeknya Imam Malik adalah seorang ulama. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, sekali lagi bahwa kalau kita pengen Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang berilmu, maka kita dulu yang berilmu. Kita dulu yang hadir dalam majelis ilmu. Dimulai dari orang tuanya dulu. Dan Imam Malik, saya baca biografi beliau, itu tumbuh dalam lingkungan ilmu. Masya Allah. Keren sekali, Bu. Ya, jadi bagus sekali. Buku-buku para ulama itu dibaca. Ya, buku-buku sirah itu dibaca, maka kita akan mendapatkan ya ketakjuban yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Gitu. Tadi PR-nya apa? PR-nya mendoakan anak-anak kita ketika kita lepaskan untuk menuntut ilmu. Sebelumnya ada PR apa mboten ibu-ibu? Ada PR Bu Siti? Apa PR-nya ibu-ibu? Dan jangan lupakan sudah dikerjakan. Sudah. Lupa karena buka bukunya di sini. Yang belum mengerjakan remedi. Jadi 2 PR-nya. PR yang dulu dan PR yang sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu-ibu semuanya nggih untuk mengerjakan PR. Baik, jazakumullahu khair untuk kehadirannya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.